Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur lahu wa taufiqihi wa hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Suku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kasyfus Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita lanjutkan beliau berkata, bayan anna tauhid al-ibadah wa ma'ana la ilaha illallah. Jelas tentang bahwasanya tauhid ibadah itu mengesahkan Allah dalam peribadatan, itulah makna la ilaha illallah. Beliau berkata, wa hadha tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini itu hanya Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi, itulah makna dari perkataan la ilaha illallah. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجله هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. Dan ilah sesembahan di sisi mereka adalah yang ditujukan kepadanya untuk perkara-perkara ini, maksudnya untuk doa, nazar, itu yang disebut dengan ilah, yang diserahkan ibadah pada mereka. Apakah ilah tersebut adalah malaikat, ataukah nabi, ataukah wali, ataukah pohon, ataukah kuburan, ataukah jin? La yuridu anna ilah huwal qadiqur raziq wal mudabbir. Orang kafir Quraisy dahulu ketika mereka memahami al-ilah, mereka tidak memahami al-ilah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah, karena mereka tahu bahwasanya penciptaan, masalah rezeki, masalah pengaturan hanyalah milik Allah semata. Kama qaddamtu laka, sebagaimana telah aku jelaskan kepada engkau. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafzi sayyid. Yang dipahami oleh kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-ilah itu sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang musyrikin zaman kita ini dengan lafal sayyid. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Wahhab, di zaman beliau banyak orang yang pergi ke kuburan-kuburan minta tolong kepada roh-roh, kepada mayat-mayat, kepada orang-orang soleh yang mereka panggil dengan sayyid, seperti Sayyid al-Badawi, ya, Sayyid al-Badawi. Mereka panggil sayyid karena ditujukan kepada sayyid tersebut doa, ya. Sebagian mereka pergi bernazar, sebagian mereka menyembelih hewan di kuburan orang soleh, ya. Fata'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimat tauhid wa hiya la ilaha illallah. Maka Nabi pun mendatangi kaum musyrikin Arab dan Nabi menyuruh mereka kepada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarrada lafdhiha, dan yang dimaksud dengan kalimat ini adalah maknanya bukan sekedar mengucapkan saja. Wal kuffarul juhal ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimah huwa ifradullah ta'ala bi ta'alluqi bihi. Dan orang-orang kafir yang bodoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan la ilaha illallah yaitu mengesahkan Allah dalam keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Wal kufru bima yu'badu min dunih, dan mereka paham Rasulullah SAW minta kepada mereka untuk kufur kepada sesembahan-sembahan selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah. Fa innahu lamma qala lahum, tatkala Nabi berkata kepada kaum musyrikin Arab, la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Qalu aj'alal alihata ilahan wahida. Mereka berkata, apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan saja? In hadza la syai'un ujab, ini suatu perkara yang menakjubkan.
Jadi Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah dipahami oleh kaum musyrikin Arab bahwasanya maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Bukan maknanya tidak ada pencipta, tidak pengatur, tidak pemberi rezeki. Ya, dan mereka tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah hanya beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya yakinilah pencipta hanya satu, pengatur hanya satu, tidak. Nabi minta mereka untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi berkata, "Qulu la ilaha illallah," ucapkan la ilaha illallah, mereka protes, mereka berkata, "Aja'alal alihata ilaha wahida. In hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad ingin sembahan kami yang banyak mau dijadikan satu saja? Ini perkara yang menakjubkan. Kemudian Syekh Muhammad berkata, "Fa idza arafta anna juhalal kuffar ya'rifuna dzalik, fal ajabu mimman yadda'il Islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhil kalimah ma arafahu juhalul kuffar." Jika engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang bodoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memahami makna la ilaha illallah, maka sungguh menakjubkan, mengherankan ada orang di zaman sekarang yang mengaku Islam tapi dia tidak tahu tafsir dari la ilaha illallah yang telah diketahui oleh orang kafir yang jahil, yang bodoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Bahkan sebagian mereka menyangka la ilaha illallah hanya diucapin aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting diucapkan, tidak dipahami maknanya. Wal hadhiku minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallah wa la yudabbirul amra illallah. Dan yang pintar di antara orang-orang yang ngaku-ngaku Islam tersebut menyangka bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan bagi seorang yang orang-orang bodoh, orang-orang kafir yang bodoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu makna la ilaha illallah daripada dia. Ini ucapan agak keras dikit ya. Kata Syekh Abdul Wahab, percuma ada orang yang ngerti makna la ilaha illallah. Orang-orang kafir di zaman Nabi yang bodoh-bodoh saja ngerti la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebenarnya pembahasan panjang, tapi saya ingin ringkasin ya. Jangan perhatikan ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, ada hal yang disepakati bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali kalau dipahami maknanya. Di antaranya kalau ada seorang kafir mengucapkan la ilaha illallah, menukil orang Islam tu bilang la ilaha illallah, apakah dia otomatis menjadi muslim? Tidak, karena dia cuma menukil apa? La ilaha illallah. Dia tidak meyakini, dia hanya menukil saja. Demikian juga kalau ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia menjadi seorang muslim? Jawabannya tidak, karena dia tidak mengerti apa maknanya dan tidak meyakininya. Demikian juga kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia ternyata menyembah berhala, dia meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut memberi manfaat baginya, ya. Maka tidak bermanfaat la ilaha illallah, dan ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 13 halaman 359. Beliau nukir dari Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syu'abil Iman bahwasanya percuma kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia sendiri beribadah kepada berhala-berhala, maka la ilaha illallah tersebut tidak bermanfaat. Dan kita tahu bahwasanya la ilaha illallah hanya bermanfaat kalau memenuhi persyaratannya. Di antara persyaratan paling utama adalah memahami makna la ilaha illallah. Di antara syarat paling utama adalah memahami makna la ilaha illallah. Perhatikan di mana tuh? Di TV. Ya, lihat. Saya sebutkan beberapa dalil. Ada 1, 2, 3 ya. 4 ya. 5, 6. Lihat. Perhatikan di antara dalil bahwasanya kalau orang hanya bermanfaat baginya kalau dia paham makna la ilaha illallah adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmuilah la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah harus diilmui, bukan hanya sekedar diucapkan. Ini dalil bahwasanya harus dipahami maknanya, apa maknanya. Ya, dan dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, maksudnya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 kata Allah, wala yamliku alladziina yad'una min dunihi asy-syafaa'a illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan bahwasanya
orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang syahida bil haq, yang mempersaksikan Allah wa hum ya'lamun, dan mereka memahami maknanya. Ini dijadikan dalil bahwasanya orang yang bisa dapat syafaat hanyalah orang yang syahida bil haq, yaitu syahida bila ilaha illallah, yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Ya. Tidak dikatakan orang bersaksi kecuali paham. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi la ilaha illallah. Lah kalau kamu tidak paham la ilaha illallah, apa yang mau kamu persaksikan? Sangat logis bahwasanya persaksian melazimkan pengetahuan tentang apa yang disaksikannya. Saya bersaksi, saya bersaksi la ilaha illallah, berarti saya harus paham tentang makna la ilaha illallah. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dan dia tahu bahwasanya la ilaha illallah, artinya dia ngerti maknanya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Di sini Nabi persyaratkan, bukan sekedar la ilaha illallah kemudian masuk surga, enggak. Tapi dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengerti maknanya, maka dia masuk surga. Kemudian juga dalam sebagian riwayat ya, Rasulullah menyebutkan dengan makna yang sama, siapa yang mengucapkan la ilaha asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidaklah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya dengan dua kalimat tersebut, ghairu syakin fihima, tanpa ragu tentang syahadatain tersebut, kecuali dia akan masuk surga. Ghairu syakin fihima, dia tidak ragu dengan syahadatain tersebut. Nah, kalau dia tidak ragu berarti dia harus paham apa? Maknanya. Harus paham maknanya. Bagaimana dia bisa menghilangkan keraguan kecuali kalau dia paham maknanya. Kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya ya. Ini menunjukkan dia harus mengerti tentang la ilaha illallah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, mustaiqinan biha qalbuhu, hatinya harus yakin. Ini semua lafal-lafal 6 dalil yang saya sebutkan menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu hanya bermanfaat kalau dipahami apa? Maknanya. Kalau tidak dipahami maknanya percuma. Ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah enggak ada manfaatnya. Kemudian kalau ada orang cuma menghikayatkan itu orang Islam bilang la ilaha illallah, apakah dia jadi orang muslim? Tidak, dia hanya menghikayatkan perkataan orang kafir. Dia tidak jadi seorang muslim. Atau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia ternyata melakukan pembatalnya, seperti tadi kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, nukil dari Al-Halimi, ada orang bilang la ilaha illallah tapi ternyata dia menyembah berhala, maka tidak manfaat la ilaha illallah. Atau orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi dia ragu dengan Islam, dia bilang semua agama benar, percuma. La ilaha illallah tidak bermanfaat. Dari situlah kemudian para ulama membuat pembahasan tentang syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Di antaranya harus mengilmuinya. Ini yang paling pertama. Mengerti tentang makna la ilaha illallah. Agar dia bisa yakin, agar dia tidak ragu, agar dia bisa mengamalkannya, agar dia bisa menjalankan konsekuensinya, dan agar dia bisa menjauhi pembatal-pembatalnya. Syarat paling pertama yaitu ngerti tentang makna la ilaha illallah. Kalau enggak ngerti ya itu semua enggak bisa dikerjakan. Kalau enggak ngerti enggak bisa dikerjakan ya. Makanya ada orang bilang la ilaha illallah tapi la ilaha illallah zikir tapi kedukun juga lancar ya. Ada ya. Saya kemarin baru ada orang yang ngeluh sama saya, Ustaz, ada keluarga Masya Allah Ustaz rajin sholat tapi kedukun juga lancar ya. Kenapa? Dia tidak paham makna la ilaha illallah. Ya wajar. Sehingga dia tidak bisa mengamalkan la ilaha illallah dengan benar. Ini semua sebagaimana tadi kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala bahwasanya la ilaha illallah bukan kalimatun tuqal, bukan suatu kalimat yang diucapkan saja kemudian bermanfaat. Tapi ada aturannya, ada syarat-syaratnya, di antaranya mengilmuinya. Ini syarat paling utama agar Anda ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi ya. Nah, kalau enggak ngerti apa yang disaksikan gimana mau jadi apa? Saksi. Agar sah persaksian Anda harus ngerti tentang mana la ilaha illallah. Ada buku sangat indah yang saya tadi baca belum sempat selesai ya karena 1000 halaman lebih ya.
Buku judulnya Raf'ul Ishtibah an Ma'na Al-Ilah wal Ibadah. Ini karangan Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullahu taala. Dicetak sekitar 1200 halaman kalau tidak salah. Di internet juga ada. Beliau menjelaskan bahwasanya, dan bagusnya buku ini, dia ulama Malikiyah ya, yang punya tafsir Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan, dan dia adalah gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala. Seorang alim di kota Madinah rahimahullah. Dia punya buku tafsir Adwa'ul Bayan ya. Dan dia punya buku ini. Kenapa dia tulis buku ini? Ketika dia menemukan banyak orang yang menyembah kuburan, ada yang punya kepercayaan kepada bintang-bintang, ada yang punya hubungan dengan jin-jin. Maka dia meneliti, dia mengatakan sebab utama terjadinya penyelewengan akan hal ini tidak lain, saya teliti ternyata permasalahannya pada dua. Tidak paham makna al-ilah dan tidak paham makna al-ibadah. Apa itu makna ilah dan apa itu makna ibadah? Karena kalau orang tidak paham apa itu makna ilah, maka dia bisa menjadikan sesembahan selain Allah tanpa dia sadari. Contoh seperti orang menyangka namanya ilah itu meyakini pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kemudian pergi ke dukun, ketika dia kemudian minta kepada wali-wali, dia tidak merasa menyembah selain Allah, paham? Ketika dia berdoa kepada sunan, dia berdoa kepada mungkin malaikat ya. Minta kepada Sayyidul Badawi, minta kepada Abdul Qadir Jailani, dia tidak merasa sedang beribadah, tidak merasa menjadikan itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sehingga akhirnya dia terjerumus dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Karena dia tidak tahu makna al-ilah. Kemudian juga perkara kedua, dia tidak paham tentang makna ibadah. Tidak paham tentang makna ibadah. Ya. Dia menyangka kalau seorang berdoa kepada wali bukan ibadah. Ya. Dia menyangka kalau menyembelih kepada jin, menyembelih bukan ibadah ya. Ketika dia tidak tahu itu adalah ibadah, maka dia tidak sedang merasa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab utama terjadinya kesyirikan, ini dia sebutkan di muqaddimah kitab tersebut halaman 3 dan halaman 4. Intinya kembali kepada dua permasalahan. Pertama, tidak paham makna al-ilah dengan benar. Yang kedua, tidak paham makna kalimat al-ibadah itu apa maksudnya dengan benar. Sehingga menjadikan sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan tanpa disadari. Ya, dia tidak merasa berbuat syirik, tidak merasa berbuat kesyirikan. Baik. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya. Tadi Syekh Abdullah mengatakan sungguh buruk atau tidak ada kebaikan bagi seorang yang di zaman sekarang tidak ngerti la ilaha illallah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya ngerti makna apa? La ilaha illallah. Maka bagaimana ya? Abu Jahal aja ngerti karena Abu Jahal pandai bahasa Arab ya. Dia ngerti makna la ilaha illallah apa ya? Tapi kita akan bahas dua perkara sehingga kita tahu kenapa. Baik. Sekarang kita bahas, tolong perhatikan, lihat di televisi ya. Ya. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah ini fokus kepada makna al-ilah. Ya, karena tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ilah ini artinya apa? Ilah ini artinya apa? Ini yang menjadi pembahasan. Jadi ada perbedaan antara ya Ahlus Sunnah secara umum, kemudian perbedaan Ahlul Kalam tentang makna al-ilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membawa makna al-ilah kepada makna ibadah, yaitu al-ilah maksudnya al-ma'bud, sama dengan al-ma'bud, yaitu yang disembah, yang diibadahi atau disembah. Adapun Ahlul Kalam mereka membawa makna nanti akan kita bahas makna al-ilah kepada
makna rububiyah, makna rububiyah. Di antaranya ini ditelusuri, antum bisa baca misalnya buku Al-Mawaqif lil Iji, kemudian Al-Maqasid Sa'duddin At-Taftazani, kemudian juga ulama-ulama Asy'ariyah seperti juga Syekh Ristani menukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian juga Al-Baijuri ketika mensyarah Al-Jauhar, Jauharatut Tauhid karya Ibrahim Al-Laqani ya. Di antara makna-makna yang kita simpulkan dari Ahlul Kalam bahwasanya ada beberapa makna, semuanya makna rububiyah kecuali satu terakhir ya. Yang pertama, al-ilah maksudnya adalah al-qadir alal ikhtira. Al-qadir alal ikhtira. Artinya yang maha, yang mampu mencipta. Ini makna pertama. Ini dinukil oleh Asy-Syahristani dari Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu ta'ala jami'an ya. Kemudian makna kedua, al-ilah adalah wajibul wujud. Yaitu yang wujudnya wajib. Yang wujudnya itu harus ada. Wajib ada. Ini sebagian ulama Asy'ariyah mengikuti perkataan falasifah. Karena al-falasifah, orang-orang Yunani, mereka mengatakan semua wujud yang ada di alam semesta ini hanyalah mumkinul wujud, yaitu mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi semuanya kembali kepada wajibul wujud, yang wujudnya harus ada sebagai titik awal atas segala wujud yang ada, yang mereka sebut dengan al-ilatul ula, al-ilatul sebab pertama, atau disebut dengan kausa prima. Karena ada hukum kausalitas, ya, sebab dan akibat. Ini pembahasannya panjang tentang pendapat falasifah. Tapi sebagian ulama Asy'ariyah membawa makna al-ilah adalah wajibul wujud, yaitu yang wajib wujudnya. Adapun kita manusia ini mungkin wujudnya, ada enggak ada masalah. Tapi kalau yang wajib wujud sebab pertama enggak ada, maka tidak ada alam semesta. Tidak ada alam semesta. Maka semua wujud ini harus kembali kepada yang ada wujudnya sendiri tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu disebut dengan wajibul wujud. Wujud ada dua, ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Yang wajib wujudnya ada, harus ada, dan yang mungkin wujudnya itu tidak ada atau ada enggak ada masalah. Paham atau tidak? Nanti kita ulang ya. Baik, berikutnya saya kemarin ada apa namanya daurah dengan para dai. Intinya saya bahas tentang filsafat, pendapat ini sampai pendapat Aristoteles, Plato, kemudian Socrates, kemudian Plotinus, apa beda-bedanya. Saking rumitnya mereka berkata, "Ustadz, ini belajar ini dapat pahala enggak?" katanya. Saya bilang ya, mudah-mudahan. Tapi inilah kita harus tahu istilah-istilah mereka. Baik, yang berikutnya mereka maknakan al-ilah al-mustaghni an ghairi au amma siwa an ghairihi wal muftaqir ilaihi ma siwa. Ya, artinya yang tidak butuh kepada yang lainnya, kepada yang lain, dan yang lain butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Itulah al-ilah, maknanya al-ilah. Yang terakhir, dan ini yang ini paling bagus ya, adalah karangan perkataan Al-Baijuri. Dia mengatakan al-ilah yaitu al-ma'bud, yang disembah. Ini seperti pernyataan ahlu sunnah, yang disembah. Baik. Ini tiga makna, perhatikan saat
2, 3, 4. Mungkin ada makna yang lain, tapi ini kembali kepada 3 makna ini. Kalau kita lihat pada 3 makna, makna pertama 1, 2, dan 3 dari kalangan Asy'ariyah. Antum bisa lihat dalam, saya ulangi buku-bukunya, dinukil oleh Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawaqif, kemudian Sa'duddin At-Tiftizani dalam Al-Maqasid, kemudian Sanusi, ya, kemudian juga Syarah Jawharatut Tauhid, ya. Baik. Kalau kita perhatikan, lihat 3 makna ini. Ketika kita katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kita maknakan kepada makna pertama, kedua dan ketiga, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, atau yang kedua, tidak ada yang wajibul wujud kecuali apa? Allah, atau yang ketiga, tidak ada yang mustaghni an ghairihi, tidak membutuhkan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3 makna ini melazimkan, syirik itu hanya terbatas pada rububiyah. Hanya terbatas pada makna rububiyah. Artinya kalau seseorang meyakini hanya Allah yang mencipta, maka dia tidak syirik, paham? Kalau dia meyakini hanya Allah yang azali, yang wajibul wujud, yang kausa prima, maka dia tidak syirik. Selama dia meyakini bahwasanya yang tidak butuh kepada yang lainnya hanya Allah, adapun selain Allah semua butuh kepada Allah, maka tidak syirik. Dan ini yang kemudian diteruskan oleh sebagian ahlul kalam yang kemudian seperti kita singgung kemarin, yang mengatakan silakan, nanti kita nukilkan perkataan mereka. Silakan minta kepada Abdul Qadir Jailani, silakan minta doa kepada Sayyidul Badawi, yang penting jangan meyakini bahwasanya Sayyidul Badawi ikut menciptakan. Selama tidak ada keyakinan bahwasanya apa yang kau sembah itu bisa mencipta, maka kau tidak apa? Syirik. Dan itu, silakan kau menyembelih di kuburan, silakan kau menyembelih untuk jin, selama kau tidak meyakini jin tersebut ikut mencipta, maka kau tidak apa? Syirik. Repot. Ini kelazimannya agak repot. Ya. Silakan kau bernazar di kuburan, datang kepada seorang sunan, ya sunan, kalau saya lulus saya akan berjalan sekian kilo. Dan saya pernah dapati seorang gitu, dia bilang dulu dia pernah bernazar, tapi kemudian tidak menjalankannya, ya. Dia pergi ke kuburan sunan, kalau tidak salah dia bilang, kalau saya lulus saya akan jalan atau akan apa gitu. Ini bernazar kepada sunan, ya. Ini tidak boleh. Nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama tidak meyakini sunan mencipta alam semesta, selama tidak meyakini Abdul Qadir Jailani menciptakan alam semesta, selama meyakini Abdul Qadir Jailani, jin dan sunan wali-wali itu hanyalah tidak selalu membutuhkan kepada Allah, maka seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya penting mengetahui makna al-ilah, ya. Mana al-ilah? Karena ini terkait dengan syirik atau tidak. Syirik atau tidak. Nanti kita insyaallah akan nukilkan perkataan mereka, ya. Atau kita nukilkan sekarang, ya. Contoh, seperti perkataan Ahmad Zaini Dahlan. Dia mengatakan tentang membela orang yang menyuruh kepada Nabi, misalnya, ya Rasulullah, ini tolong aku, apa ini bukan syirik, enggak ada masalah. Selama tidak meyakini Rasulullah ikut apa? Mencipta. Ya. Innaman nida alladhi yakunu ibadah huwa nidaun man ya'taqidu ulahiyatahu wa istihqaqahu lil ibadah fayarghabuna ilaihi wa yakhda'una baina yadayhi. Hanya dikatakan seruan itu adalah ibadah jika meyakini tentang uluhiyahnya, maksudnya rububiyahnya. Karena dia maknakan uluhiyah dengan rububiyah. Dia makna al-ilah maksudnya ar-rabb. Meyakini artinya Nabi ikut mencipta, ikut mengatur alam semesta, ikut memberi mudarat dan manfaat secara langsung, ya. Maka itu baru dikatakan ibadah. Disertai meyakini bahwasanya Nabi berhak untuk diibadahi, ya. Jadi ada dua, meyakini Nabi untuk diibadahi dan meyakini Nabi ikut mempunyai apa? Rububiyah. Baru dikatakan itu ibadah. Kemudian dia berkata, ya,
Wala ya'taqidu ahadun minal muslimin uluhiyata ghairillah. Dan tidak ada seorang muslim meyakini ada pencipta selain Allah. Wala ta'thira ahadin siwa Allah. Tidak ada seorang muslim pun meyakini yang bisa memberi pengaruh kecuali Allah. Artinya dia mengatakan tidak ada orang musyrik. Paham? Kalau kita lihat perkataan dia seakan-akan siapa sih orang Islam yang meyakini ada pencipta selain Allah? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ya sudah enggak ada orang musyrik. Mau minta sama ini, mau doa sama sini, enggak ada yang meyakini pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan fa inna tauhidur rububiyah huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sudah jangan dipisah-pisah, sama aja. Pokoknya meyakini ada pencipta selain Allah itulah baru syirik. Al-Qudai ini juga dia berkata, "Innama musammal ibadah la yadkhulu fihi syai'un min at-tawassul wal istighatsah wa ghairuhuma. Bal yashtabihu bil ibadah bal la yashtabihu bil ibadati aslan." Ya. Fa inna kullama yadullu ala ta'zim la yakunu min al-ibadah illa idza iqtarana bihi i'tiqadur rububiyyati lidzalikal mu'azzam aw sifatun min sifatiha al-khassah biha. Ini Al-Qudai dia nulis buku, ya. Dia mengatakan ulama mereka juga tidaklah yang dimaksud dengan ibadah tidak termasuk di dalamnya tawassul dan istighatsah. Tawassul kepada orang soleh, istighatsah minta tolong kepada orang soleh, enggak. Selain itu tidak ada namanya ibadah. Ibadah itu dan ini tidak akan dikatakan ibadah, tidak ada keserupaan dengan ibadah sama sekali. Ya. Semua yang menunjukkan pengagungan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali meyakini rububiyah kepada yang diagungkan tadi. Illa idza iqtarana bihi i'tiqadur rububiyah. Kecuali meyakini yang diagungkan tadi ikut mengatur alam semesta, itu baru namanya apa? Ibadah. Repot. Jadi intinya maksudnya kalau antum pergi ke kuburan wali, antum potong kambing, itu bukan ibadah, enggak ada masalah, bukan syirik. Antum berkata ya Ali, ya Husain, selama antum yakini Ali dan Husain tidak menciptakan alam semesta, tidak mengatur alam semesta, maka tidak syirik. Kapan dikatakan syirik? Kalau meyakini rububiyah Ali dan Husain. Kalau kita meyakini Ali dan Husain dapat izin dari Allah, dapat syafaat dari Allah, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Demikian juga Al-Amili, ya. Al-Amili seorang Syiah, dia juga mengatakan demikian, ya. La haula wa la billah. Dan banyak ya ucapan-ucapan mereka, intinya mereka mengatakan ini semua bukan kesyirikan. Bahkan yang lebih parah, ya. Seperti perkataan Yusuf An-Nabahani. Dia mengatakan justru istighatsah kepada wali-wali Allah, minta tolong kepada mereka, minta hajat kepada mereka, justru itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Saya bacakan ya. Wa huwa subhanahu qad ittakhadhahum wa la siyamal mursalin minhum wasa'ita baina wa baina khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang saleh, terutama para rasul, perantara antara Allah dan makhluknya, fi tablighi syara'ihi, dalam menyampaikan risalah. Ini kita sepakat. Itu sampaikan nabi, para ulama, mereka adalah perantara untuk menyampaikan wahyu kepada apa? Kepada kita. Para nabi mendapat wahyu dari Allah, para ulama belajar dari para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya. Wa hum khalquhu al-muhabbun li da'watihim al-musaddaqun bi nubuwatihim wa safwatuhum wa wasa'ita ilaihi fi ghufrani zallatihim. Yang jadi masalah dia mengatakan wa hum khalquhu al-muhibbuna li da'watihim, dan hamba-hamba Allah itu mencintai dakwah para nabi, al-musaddiquna bi nubuwatihim, dan membenarkan kenabian para nabi, wa safwatihim, ya, dan juga mereka mengakui nabi adalah orang yang mulia, wa sa'ita ilaihi fi ghufrani zallatihim, dan Allah menjadikan para nabi dan para rasul sebagai perantara untuk mengampuni dosa-dosa para hamba. Ini ada syubhat masalah ini, ya. Tentang surat An-Nisa, mungkin suatu saat kita akan bahas, ya. Kemudian mengatakan wa qada'i hajatihim, dan dalam rangka juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada hajat-hajat mereka, silakan minta melalui perantara-perantara tersebut. Kemudian beliau berkata, fa idza ulima dzalik yu'lamu yaqinan anna ta'dhimahum wa tawqirahum wa tawassul bihim ilaihi ta'ala fadlan an kaunihi la yukhillu bi tauhidihi subhanahu wa ta'ala huwa min lubabit tauhid khalisi dinihi wa ahsani anwa ibadati azza wa jalla. Kalau begitu, ya, diketahui dengan yakin
bahwasanya mengagungkan para nabi, mengagungkan para wali-wali, bertawassul dengan mereka, istighatsah kepada mereka, minta hajat kepada mereka, semuanya ini tidak merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia intisari dari apa? Tauhid. Jadi bukan syirik lagi, bahkan apa? Super tauhid. Minta kepada wali-wali. Baik, kemudian ada yang berkata, Al-Amili, ini orang Syiah, dia mengatakan, berdoa dan istighatsah kepada selain Allah ada 3 model. Pertama, an yahtifa bismi mujarradan, mengatakan ya Muhammad, beristighatsah, berdoa ya Muhammad, ya Ali, ya Abdul Qadir, ya Aulia Allah, ya Ahlul Bait. Ini model pertama. Yang kedua, model kedua berkata ya fulan kun syafi'i Allah, jadilah engkau sebagai pemberi syafaatku kepada Allah fi qada'i hajati, agar Allah memenuhi kebutuhanku. Ya, atau berdoalah kepada Allah agar memenuhi kebutuhanku. Ini model kedua. Yang ketiga, an yaqul, berkata ya fulan iqdi daini, berkata wahai wali fulan lunasilah hutangku. Ishfi maridhi, ya fulan wali fulan ya sunan fulan, sembuhkanlah orang sakit, ya, anakku yang sakit, istriku yang sakit. Aunsurni ala adui, atau ya fulan tolonglah aku untuk melawan musuh-musuhku, dan yang selainnya walaysa fi syai'in min hadhil wujuh thalatha mani'un wala mahdhur fadlan amma yujibul isyrak wa takfir. Ini semua boleh. Enggak ada masalah. Tidak ada larangan. Apalagi mau dibilang syirik, ini boleh ya. Ya, selama ya lil ilmi bihalil muslim wal muwahhid al mu'taqid anna man ada Allah taala la yamliku nafsi wala ghairi naf'an wala dharran. Karena semua orang muslim sadar bahwasanya tidak ada yang menguasai pengaturan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hanya perantara. Jadi kalau seorang datang di depan kuburan Nabi, ya Muhammad sembuhkanlah anakku, enggak apa-apa. Atau di pesawat, ya Ali, ya Husain, tolonglah aku. Enggak ada masalah ya. Repot ya. Ya Abdul Qadir Jailani, tidak ada masalah. Semuanya tidak ada yang namanya syirik. Karena selama meyakini tidak ada pencipta selain Allah, seorang tidak akan terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Selesai. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, maka tidak orang terjerumus dalam kesyirikan. Maka dari situ kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi kesyirikan. Ada kesyirikan dalam rububiyah, ada kesyirikan dalam apa? Uluhiyah. Karena ibadah tidak boleh hanya kepada Allah. Justru hubungan kita paling utama dengan Tuhan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Baik. Sekarang kita lihat makna ilah versi Ahlus Sunnah. Al-ilah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinjau dari beberapa sisi ya, dari beberapa sisi. Saya sampaikan aja sisinya. Dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua, tafsir para salaf. Kemudian yang ketiga, perkataan para ahli tafsir. Kemudian dalil-dalil, yang keempat dari nas. Dalil-dalil. Ini empat sisi yang menunjukkan makna al-ilah adalah al-ma'bud. Makna al-ilah adalah al-ma'bud. Pertama, dari sisi bahasa. Ini sudah ya? Foto aja, foto biar cepat. Sudah ya? Pertama, makna al-ilah dari sisi bahasa. Makna al-ilah ya dari sisi bahasa. Kita melihat kepada kamus-kamus yang ditulis oleh para ahli bahasa. Kita ada ulama bahasa, di antaranya misalnya yang meninggal semua pada abad keempat seperti Al-Jauhari, ya. Kemudian ada juga Al-Azhari, kemudian ada juga Ibnu Faris, ya. Ini 3 ulama yang mereka wafat di sekitar abad keempat, ya. Seperti Al-Jauhari wafat pada 393 Hijriah. Jadi ulama dahulu yang mereka tentu pakar bahasa. Al-Azhari 370 Hijriah, ya.
Demikian juga Ibnu Faris ya. Juga wafat 395 Hijriah. Ketiga ulama ini dalam buku-buku mereka ya menyatakan bahwasanya al-ilah artinya al-ma'bud ya. Seperti Al-Juh dalam kitabnya As-Shahah atau As-Sihah, dia mengatakan alaha ilahatan ay abada ibadatan. Dia mengatakan aliha ilaha ilahatan maknanya abada ibadatan. Kemudian juga Ibnu Faris juga mengatakan alaha wa huwa at-ta'abbud. Jadi alaha maknanya wa ta'abbud fal ilah Allahu taala sumiya bidzalika li'annahu ma'bud. Al ilah kata Ibnu Faris Allah sama dengan al ma'bud. Demikian juga Al Azhari ya mengatakan juga demikian ya. Baik. Jadi secara bahasa al ilah, perhatikan al ilah ini wazannya fi'al ya. Fi'alun ya. Ilahun wazannya fi'alun. Tapi maknanya maf'ulun. Maf'ulun ya. Contohnya misalnya kitabun maknanya maktubun. Kitab tapi maknanya yang ditulis. Contohnya firashun maknanya mafrushun. Ini contoh ya. Ilah bermakna fi'al bermakna maf'ul. Kalau begitu al-ilah maknanya al-ma'luh. Al-ma'luh. Oleh karena maknanya adalah al-ma'bud. Karena aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Al-ma'luh artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Sehingga makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda sama dengan maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Sudah, itu maknanya secara bahasa. Ini bukan perkataan Ibnu Taimiyah, bukan perkataan Abdul Wahab, ini perkataan para ulama ahli bahasa. Para ulama ahli bahasa. Baik. Yang kedua, bahkan Al-Azhari menukil dari Abul Haytham, lafal Allah sendiri, Allah itu asalnya dari apa? Allah itu asal dari alif lam plus ilah. Kemudian menjadi al-ilahu. Al-ilahu. Jadi alif ini ta'rif, li ta'rif. Yang tahu bahasa Arab ya. Li ta'rif ditambah dengan ilah jadi al-ilahu ya. Misalnya baitun sama al jadi al-baitu ya. Al-ilahu. Al-ilahu ketika orang Arab sulit untuk mengatakan al-ilahu maka mereka menghilangkan hamzah qata, mereka hilangkan jadi tapi kasrohnya tetap bertahan menjadi alilahu, alilahu. 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 Ketika jadi alilahu ini bukan karangan saya, ini dinukil oleh Al-Azhari ya. Dalam kitabnya Tahdzibul Lughah jilid 6 halaman 220 sampai 223 beliau menukil dari sumber kata Allah. Dia adalah kalimat mushtaq dari perkataan Abul Haytham. Jadi alilahu kemudian lam ketemu lam ditasydid menjadi Allahu. Jadi Allah itu asalnya al-ilah. Al-ilah maknanya al-ma'bud. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali yang memang berhak untuk disembah, yaitu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa sudah jelas, tidak ada kaitannya al-ilah dengan makna rububiyah, pencipta, al-mustaghni an ghairihi, wajibul wujud, enggak ada secara bahasa. Kalau kita lihat secara bahasa maknanya al-ilah maknanya al-ma'bud. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illal ma'bud. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata yang berhak untuk disembah. Jadi kaitannya masalah peribadatan. Tapi ini makna ilah secara bahasa. Kemudian sudah ya. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya makna ilah
Ini masalahnya sangat urgent. Ini masalah syirik atau tidak, ini penting. Ini hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya. Jangan pergi ke dukun, jangan potong enggak syirik. Selama meyakini yang pencipta hanya Allah, kita tidak bakalan musyrik. Sebagaimana perkataan tadi Ahmad Zaini Dahlan. Siapa sih orang muslim yang meyakini ada pencipta selain Allah? Ya memang enggak ada. Kalau gitu enggak ada yang musyrik, enggak ada. Makanya mereka marah, ini Wahabi suka musyrik-musyrikan orang. Ya, kita bilang kalau dia repot, ini dosa paling besar syirik. Lebih besar daripada membunuh orang, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada berdurhaka sama orang tua. Ini masalah surga dan neraka, masalah abadi di surga atau abadi di neraka. Maka kita harus jelas makna syirik itu apa, makna alilah itu apa. Kita bicara secara ilmiah, tidak pakai perkataan Ibnu Taimiyah, tidak pakai perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pakai secara bahasa. Ya, kamus mengatakan demikian. Tapi makna ilah menurut para ahli tafsir, para sahabat dan tabi'in. Ibnu Jarir At-Tabari menukil perkataan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berkata, lihat perkataan Ibnu Abbas. Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah al khalqi ajmain. Wis, cepat sekali ya. Allah adalah pemilik uluhiyah dan yang berhak untuk diibadih. Al-ma'budiyah yang berhak disembah. Lihat, perhatikan sini. Dimanakan kepada ma'budiyah. Wajib bagi seluruh makhluknya. Ini perkata Ibnu Abbas. Ya. Kemudian juga ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa yadharaka wa alihatak, dalam sebagian qiraah dalam surat Al-A'raf, wa yadharaka wa ilahatak, yaitu Ibnu Abbas mengatakan wa yadharaka wa ibadatak. Jadi ilahatak diartikan apa? Ibadatak. Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadatan kepada engkau wahai Fir'aun. Dan ini juga tafsir Qatadah. Wa yadharaka wa ilahatak ay wa dharaka, meninggalkanmu dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Jadi Ibnu Abbas demikian juga Qatadah ya menafsirkan al-ilaha dengan al-ibadah. Baik. Kemudian berikutnya perkataan para ahli tafsir. Para ahli tafsir. Subhanallah, badal tafsir bahkan bukan dari kalangan Ahlussunnah. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dalam 4 tempat tadi saya lihat di Syamilah, ya, dia menyatakan makna terutama dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia mengatakan ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Ibnu Jarir At-Tabari ini Syekhul Mufassirin, syekhnya para ahli tafsir. Ya, paling pakar tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang paling menukil perkataan para salaf Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, makanya ketika saya membantah misalnya orang-orang liberal yang menafsirkan suatu ayat dengan tafsiran sendiri, bantahnya mudah. Tinggal buka tafsir Ibnu Jarir, tidak ada pendapat seperti ini, pendapat baru. Karena Ibnu Jarir ketika dia menyampaikan tafsir, dia menyebutkan khilaf. Kemudian dia menukilkan para salaf. Misalnya ayat ini 3 pendapat. Pendapat pertama begini, salafnya fulan. Dia sebutkan sanadnya. Pendapat kedua adalah tabi'in, pendapat ini disebutkan sanadnya. Pendapat ketiga, siapa yang mengucapkan dia sebut sanadnya. Kemudian mengatakan yang lebih tepat adalah pendapat pertama misalnya. Jadi dia selalu menukil apa? Khilaf. Sehingga kita tahu bahwasanya kalau khilaf belakangan yang tidak pernah disebut oleh Ibnu Jarir atau ulama-ulama yang menukilkan dengan sanad, berarti itu bukan pendapat para salaf, bukan pendapat para salaf. Ketika dia menafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah, dia mengatakan ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahkan bukan Ibnu Jarir, bahkan Az-Zamakhsyari dalam Kasyaf. Az-Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf juga menukil la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian juga bahkan ya perkataan di kalangan sebagian ulama Asy'ari seperti Al-Baydhawi ini juga mengatakan demikian, bahwasanya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Bahkan dalam tafsir Al-Maturidi sama, Al-Maturidi juga demikian. Jadi tidak semua Asy'ariyah menafsirkan dengan makna la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Karena di kalangan para ahli tafsir, ya mereka menafsirkan la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kita bahas agar kita yakin bahwasanya akidah kita berdasarkan dalil. Tadi sudah bahas secara bahasa, kita sudah nukil perkataan para ulama bahasa dari kalangan salaf abad keempat. Al-Azhari, Al-Jauhari, Ibnu Faris ya.
Kemudian kita nukil juga perkataan para sahabat tabi'in, Ibnu Abbas dan juga siapa tadi? Al-Qatadah. Kemudian kita nukilkan perkataan para ahli tafsir, bahkan dari ahli tafsir dari kalangan bukan ahlu sunnah seperti Zamakhsyari, Al-Baydawi, ya, Maturidi, ya. Ya, mudah, tinggal kita kalau yang penuntut ilmu masuk Syamilah buka la ma'buda fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga penggunaan ayat, ini sangat penting ya. Yaitu penggunaan lafal ilah, al-ilah dalam nas-nas Al-Quran dan hadis ya. Contoh seperti dalam surat Az-Zukhruf ya. Ayat 87 kalau enggak salah ya. Iya. Ayat 84, Az-Zukhruf ayat 84. Surat ke-89 ayat ke-84. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahu ya. Fis samai ilahun wa huwalladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Baik. Buka perkataan para ahli tafsir. Dan dialah yang di langit ilah, yaitu yang disembah. Yang di langit ma'bud, disembah di langit. Ilah di sini maknanya ma'bud. Dialah Allah yang disembah di langit, disembah oleh para malaikat. Wa fil ardi ilah, dan juga di bumi disembah oleh manusia. Jadi ilah di sini artinya ma'bud. Silakan buka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dinukil perkataan para salaf. Dan kalau kita artikan dialah di langit mencipta dan di bumi mencipta, enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Ilah di sini maksudnya ma'bud. Ini ijma' para ahli tafsir. Ilah maknanya di sini adalah ma'bud. Wa huwallazi fis sama'i ilahun. Dialah Allah yang di langit disembah. Bukan kalian saja penghuni bumi, malaikat juga menyembah Allah. Wa fil ardi ilah, dan di bumi juga disembah. Ya, di bumi juga disembah. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Al-A'raf, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna al-asnamil lahum qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Allah cerita, ketika kami menyelamatkan Bani Israel setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, kami membuat mereka menyeberang Laut Merah. Fa atau ala qaumin yaqufuna al-asnamil lahum. Tiba-tiba Bani Israel bersama Nabi Musa, mereka lagi bareng-bareng melihat ada orang-orang yang sedang nongkrong di berhala-berhala. Ketika melihat berhala-berhala tersebut, apa kata perkataan Bani Israel? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Sesembahan ini enggak mungkin artinya ya Musa jadikanlah kami pencipta alam semesta sebagaimana berhala-berhala tersebut. Kalau kita artikan ilah dengan pencipta alam semesta, nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Bani Israel tahu itu cuma berhala-berhala, bukan pencipta alam semesta. Jadi mereka maksudnya ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya Musa jadikanlah kami sesembahan yang kami bisa nongkrong situ, kami bisa mendekat diri kepada Allah sebagaimana mereka punya sembahan. Ilah di situ bukan maknanya pencipta, bukan. Tapi maksudnya ma'bud yang disembah, dan tidak Bani Israel tidak meyakini patung tersebut pencipta alam semesta. Seperti juga dalam surat Toha, ya. Qalu ketika Samiri membuat patung sapi dari emas yang mereka ambil kemudian dibakar kemudian jadikan patung sapi, mereka berkata hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Mereka berkata ini patung sapi ini adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya kalian, sesembahan Musa dan sembahan kalian, namun Musa lupa. Taib, apakah ketika mereka Bani Israel berkata hadza ilahukum wa ilahu Musa, inilah ilahnya kalian dan ilahnya Musa, maksudnya inilah pencipta kalian, pencipta Musa? Tentu tidak mungkin, karena mereka tahu Samiri yang bikin patung tersebut. Paham maksud saya? Mereka kan lihat Samiri ngumpulin emas mereka, dimasukkan dalam api, dibakar, jadikan Musa. Ketika mereka bilang ini ilah, bukan maknanya secara bahasa ilah ini adalah pencipta. Ini adalah pencipta Musa dan pencipta kalian. Tidak, tapi maksudnya inilah sesembahan Musa dan sembahan apa? Kalian. Cuma Musa lupa, harusnya dia nyembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah patung tersebut. Maksud saya dalam Al-Quran pun lafal ilah maknanya apa?
ma'bud. Karena kalau kita artikan dengan pencipta tidak nyambung. Kalau kita artikan pencipta, pengatur alam semesta enggak nyambung makna ilah tersebut. Ini di antara makna al-ilah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir tentang makna ibadah sekalian ya, waktunya biar nanti enggak habis-habis bukunya ya. Al-ibadah ya. Ibadah, apa sih al-ibadah? Ibadah itu secara bahasa diambil dari az-zul, yaitu kehinaan. Contohnya misalnya thariqun mu'abbad. Itu jalan yang ditundukkan, yang dihinakan. Kalau jalan masih belum bisa dilewati, enggak dibilang thariq ghairu mu'abbad, belum bisa dilewati. Tapi kalau sudah diatur, diratakan, dikatakan thariq mu'abbad, bisa diinjak-injak. Karena sudah dihinakan untuk bisa diinjak. Misalnya abdun, yaitu hamba, hamba yang terhina tunduk kepada majikannya atau yang punya ya. Misalnya, ini makna ibadah, kembali kepada makna kehinaan. Kemudian secara syar'i bagus ya, Syekh Muhammad Al-Shinqiti menukil makna ibadah menurut perkataan para ulama. Intinya makna ibadah itu macam ada yang mengatakan at-ta'ah ma'al khudu', ta'ah ma'al khudu', itu ketaatan disertai ketundukan. Kemudian juga maknanya adalah perbuatan fi ghayati dzul ya. Fi'lun fi ghayati dzul, fi ghayati az-zul, yaitu perbuatan di puncak kerendahan. Nah, kenapa kita perlu menafsirkan makna ibadah? Karena saya ingin menjelaskan, dan ini ada tafsiran yang lain, tapi maknanya kembali kepada makna kehinaan. Ibadah itu contohnya adalah doa ya. Kemudian apa? Menyembelih ya. Kemudian apa? Nazar. Apa lagi? Salat ya. Ya, tawakal, ibadah hati ya. Berharap, roja, banyak ibadah perkataan, ibadah perbuatan, ibadah hati. Ini semua ibadah. Secara bahasa benar, kalau kita salat tunduk kepada Allah, kita wakal, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita berdoa menghinakan diri kepada Allah. Ini semua kalau diserahkan kepada selain Allah, syirik atau tidak? Syirik. Kalau mereka enggak, bukan syirik, enggak ada masalah. Selama kamu tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Selama kamu meyakini bahwasanya itu wali-wali telah diberi izin oleh Allah untuk membantu. Mau bilang, ya Ahmad al-Badawi, ya Syekh al-Arab, ishfi li ibni. Di YouTube ada. Wahai Ahmad al-Badawi, sembuhkanlah anakku. Subhanallah. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita saja dalam masalah tauhid kita pelajari, tidak boleh kita menisbahkan kepada sebab. Kalau kita sembuh kita mengatakan gara-gara dokter saya sembuh. Syirik atau bukan nih? Syirik lafal. Apalagi langsung minta, wahai Ahmad Badawi yang sudah mati. Lalu kita minta kepada dokter, ya mungkin boleh, dia masih hidup, dan kita pun harus menisbahkan kesembuhan kepada siapa? Allah. Ini orang mati, minta kesembuhan, dari mana seperti ini? Dia bisa apa? Dia bisa apa ya? Minta ya Ali, ya Husain, saya sudah bilang Ali bin Abi Thalib tidak bisa apa-apa. Ali bin Abi Thalib ya. Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha mengetahui, dan tidak bisa menyelamatkan. Jadi ini poin yang penting ikhwan, karena di sana ada pemahaman sebagian ahlul bidah, tidak semua tentunya, tapi ini cukup tersebar, bahwasanya silahkan kamu beribadah kepada mereka. Tidak namakan ibadah, namanya ibadah itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Kalau kamu minta itu bukan ibadah. Kata dia tadi, kita sebutkan, mau minta, mau tawassul, mau istighosah, selama tidak meyakini itu ikut mencipta, ya, maka tidak dikatakan apa? Syirik. Terus kenapa kamu minta sama Nabi, minta kepada Abdul Qadir? Ya karena dia sudah diizinkan atau diberi izin atau dia akan menyampaikan ya. Kita bilang mana izinnya? Abdul Qadir Jailani diberi izin oleh Allah untuk ngatur laut? Enggak ada. Bahkan yang sudah diizinkan saja kita enggak boleh minta. Contoh malaikat. Malaikat ada diizinkan cabut nyawa orang enggak? Namanya malaikat apa? Maut. Ada malaikat pengatur hujan, namanya Mikail. Malaikat maut, ada yang mengatakan Israel tapi hadisnya dhaif. Yang benar malakul maut. Bolehkah kita berdoa, wahai malaikat,
Jangan cabut nyawaku sekarang. Meskipun dia telah diizinkan Allah, tapi dia tidak bisa menjalankan kecuali seperintah. Ini ada jelas-jelas dalil bahwasanya dia yang bertugas cabut apa? Nyawa. Itu pun tidak boleh kita berdoa kepada dia. Nah, boleh kita pergi, wah malaikat hujan, pindahin hujannya ke sini dong. Kamu kan sudah diberi oleh Allah untuk mengatur. Kalau enggak sampaikanlah kepada Allah. Enggak boleh syirik. Itu padahal malaikat benar-benar mengatur hujan. Ada malaikat penjaga gunung, pengatur gunung, enggak boleh. Malaikat gunung itu Merapi jangan jangan enggak boleh. Itu sudah jelas-jelas ada dalil mereka ngatur. Makanya Allah berfirman, "Fal mudabbirati amra." Demi malaikat-malaikat yang mengatur atas izin siapa? Allah. Nah, kalau Abdul Qadir Jailani rahimahullah ngatur apa? Mana dalilnya dia ngatur? Sudah meninggal. Mana dalilnya Sayyid Al-Badawi mengatur sudah meninggal? Justru kita disuruh untuk ziarah, untuk kita doain karena dia sudah enggak bisa apa-apa. Nabi SAW pergi ke syuhada Uhud, mendoakan mereka atau minta doa sama syuhada Uhud? Mendoakan. Ini kok bolak-balik orang sudah mati malah mintain. Terus apa dalilnya dia kemudian diizinkan untuk bisa menolong? Enggak ada dalilnya. Jadi khayalan ya. Saya sudah sampaikan kemarin. Ali bin Abi Thalib sebagai orang Syiah ketika di pesawat dia mengatakan ya Ali, ya Ali. Saya bilang ini melazimkan 3 kesyirikan. Pertama meyakini Ali Maha mendengar. Yang kedua meyakini Ali radhiyallahu anhu Maha mengetahui. Yang ketiga meyakini Ali bisa mengatur pesawat atau mengatur angin supaya pesawatnya bisa selamat. Dan ini super kesyirikan. Karena ketika dia mengatakan ya Ali, dia yakin Ali mendengar. Kalau Ali enggak dengar, ngapain dia bilang apa? Ya Ali. Ini konsekuensi logis. Antum di atas pesawat antum bilang ya Ali, berarti antum dengar Ali dengar atau tidak? Yakin. Antum yakin Ali dengar atau tidak? Yakin. Ini orang Syiah maksudnya, bukan antum. Maksudnya kalau orang Syiah di atas pesawat terus kemudian pesawat goyang dia bilang ya Ali, ya Ali. Dia ngomong gitu dia yakin Ali dengar atau tidak? Kalau dia enggak yakin Ali dengar, ngapain dia panggil ya Ali kemudian dia tidak dengar? Kemudian kenapa dia panggil? Karena dia tahu Ali mengetahui kondisi dia. Berarti Ali Maha mengetahui. Kemudian kenapa dia panggil? Karena dia tahu Ali bisa menolong dia. Ini semua super syirik. Sementara Ali bin Abi Thalib masih hidup ketika Abdurrahman bin Muljim bersama 2 orang temannya rapat di Mekah di bulan Ramadan, kita akan bunuh Ali. Saya tugasnya bunuh Ali, kamu tugasnya bunuh Muawiyah, kamu tugasnya bunuh Amr bin As di bulan Ramadan. Mereka rapat gitu. Ali bin Abi Thalib tahu enggak? Dia enggak tahu. Makanya dia meninggal radhiyallahu anhu. Mereka ngomong-ngomong, Ali tahu atau tidak? Ali masih hidup tidak tahu. Ini Ali bin Abi Thalib sudah meninggal di atas pesawat lagi. Ya Ali gimana? Yang benar aja ya. Kemudian kalau orang sudah syirik, akal enggak pakai. Akal enggak jalan. Makanya bersyukur kepada Allah antum tidak melakukan apa? Kesyirik. Demikian kajian kita. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.